perkebunrayaan. 1. Seorang analis perkebunrayaan sedang melakukan evaluasi keanekaragaman tanaman di sebuah kebun raya. Metode sampling yang paling tepat untuk menilai komposisi spesies tanaman dalam area yang luas adalah A. Metode transek. B. Metode kuadrat. C. Metode point centered quarter. D. Metode capture-recapture. E. Metode remote sensing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode transek adalah teknik sampling yang efektif untuk area luas seperti kebun raya. Metode ini memungkinkan analis untuk mengumpulkan data secara sistematis sepanjang garis lurus, mencakup variasi habitat yang ada. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya konservasi ex situ, analis perkebunrayaan menemukan spesies tanaman endemik yang terancam punah. Langkah paling prioritas yang harus dilakukan adalah A. Membuat herbarium spesimen. B. Melakukan perbanyakan vegetatif. C. Mengembangkan protokol mikropropagasi. D. Menyimpan biji dalam bank biji. E. Mentransplantasi ke habitat aslinya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyimpanan biji dalam bank biji adalah langkah prioritas untuk konservasi jangka panjang, terutama untuk spesies terancam punah. Metode ini memastikan kelangsungan genetik spesies untuk masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis perkebunrayaan mengamati gejala klorosis pada daun beberapa spesies tanaman. Penyebab paling mungkin dari kondisi ini adalah A. Kekurangan nitrogen. B. Kelebihan fosfor. C. Defisiensi besi. D. Toksisitas mangan. E. Kelebihan kalium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa klorosis, ditandai dengan menguningnya daun, sering disebabkan oleh defisiensi besi. Besi penting untuk produksi klorofil, dan kekurangannya menyebabkan gejala khas ini pada tanaman. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam menganalisis pola pertumbuhan tanaman koleksi, analis perkebunrayaan menggunakan indeks berikut untuk mengukur laju pertumbuhan relatif. RGR sama dengan atau InW2 InW1 atau T2 T1. Di mana W adalah berat kering dan T adalah waktu. Apa yang dapat disimpulkan jika nilai RGR negatif? A. Tanaman mengalami dormansi. B. Terjadi kesalahan pengukuran. C. Tanaman kehilangan biomasa. D. Pertumbuhan tanaman terhambat. E. Tanaman mengalami mutasi genetik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai RGR negatif menunjukkan bahwa tanaman kehilangan biomasa selama periode pengukuran. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti stres lingkungan atau penyakit. Kita masuk soal berikutnya. 5. Analis perkebunrayaan melakukan studi fenologi pada spesies Amorphophallus titanum. Berdasarkan pengamatan, bunga bangkai ini mekar setiap A. 2-3 bulan sekali. B. 6-12 bulan sekali. C. 1-2 tahun sekali. D. 3-4 tahun sekali. E. 7-10 tahun sekali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Amorphophallus titanum, atau bunga bangkai, terkenal karena siklus pembungaan yang sangat jarang, biasanya terjadi setiap 7-10 tahun sekali di habitat alaminya atau dalam kultivasi yang baik di kebun raya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang analis perkebunrayaan sedang mengevaluasi efektivitas program edukasi publik. Metode evaluasi yang paling komprehensif untuk menilai dampak jangka panjang program tersebut adalah A. Survei kepuasan pengunjung. B. Analisis jumlah pengunjung. C. Studi longitudinal perubahan perilaku. D. Evaluasi umpan balik media sosial. E. Pengukuran peningkatan pendapatan kebun raya.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa studi longitudinal perubahan perilaku memberikan gambaran paling komprehensif tentang dampak jangka panjang program edukasi. Metode ini dapat mengukur perubahan sikap dan tindakan terhadap konservasi seiring waktu. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya meningkatkan kualitas tanah di area tanam baru, analis perkebunrayaan merekomendasikan penggunaan mikoriza. Manfaat utama dari simbiosis mikoriza bagi tanaman adalah A. Meningkatkan fiksasi nitrogen. B. Mempercepat dekomposisi bahan organik. C. Meningkatkan penyerapan air dan mineral. D. Mengurangi serangan patogen tanah. E. Menstabilkan pH tanah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa simbiosis mikoriza terutama meningkatkan penyerapan air dan mineral, khususnya fosfor, oleh akar tanaman. Ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman, terutama dalam kondisi tanah yang kurang subur. Kita masuk soal berikutnya. 8. Analis perkebunrayaan mengamati penurunan populasi lebah penyerbuk di kebun raya. Strategi manajemen yang paling efektif untuk meningkatkan populasi lebah adalah A. Penggunaan pestisida selektif. B. Introduksi spesies lebah asing. C. Peningkatan diversitas tanaman berbunga. D. Instalasi sarang lebah buatan. E. Pengendalian populasi predator lebah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan diversitas tanaman berbunga adalah strategi paling efektif untuk mendukung populasi lebah. Ini menyediakan sumber makanan yang beragam dan berkelanjutan sepanjang tahun, mendukung berbagai spesies lebah lokal. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menganalisis pola distribusi spasial tanaman langka di kebun raya, analis perkebunrayaan menggunakan indeks Morishita. Jika nilai indeks lebih besar dari 1, apa yang dapat disimpulkan tentang pola distribusi tanaman tersebut? A. Distribusi acak. B. Distribusi seragam. C. Distribusi mengelompok. D. Distribusi gradien. E. Distribusi fragmentasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks Morishita lebih besar dari 1 menunjukkan distribusi mengelompok. Ini berarti tanaman cenderung tumbuh dalam kelompok-kelompok, mungkin karena faktor lingkungan atau strategi reproduksi tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis perkebunrayaan sedang mengevaluasi efektivitas sistem irigasi baru di kebun raya. Metode paling akurat untuk mengukur status air tanaman adalah A. Pengukuran potensial air daun. B. Analisis konduktansi stomata. C. Pengukuran kadar air tanah. D. Analisis laju transpirasi. E. Pengukuran suhu permukaan daun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengukuran potensial air daun memberikan indikasi paling akurat tentang status air tanaman. Metode ini langsung mengukur tegangan air dalam jaringan tanaman, mencerminkan keseimbangan antara penyerapan air dan kehilangan air melalui transpirasi. Kita masuk soal berikutnya. Analis pemanfaatan